Halo semuanya, di sini kami akan membahas perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dalam mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia melakukan dua cara, yaitu perjuangan fisik dan perjuangan non-fisik atau diplomasi. Kami akan membahas perjuangan fisik terlebih dahulu. Perjuangan fisik yang pertama adalah insiden Hotel Yamanto. Insiden Hotel Yamanto adalah perobekan bendera Belanda yang berwarna merah putih biru menjadi bendera Indonesia yang berwarna merah putih. Insiden ini diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda, namun hal itu diketahui dan bendera Belanda berhasil diturunkan. Dan bagian bendera berwarna biru dirobek. Bendera dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia. Kedua, pertempuran Surabaya 27 Oktober sampai 20 November 1945. Peristiwa pertempuran Surabaya diawali dengan kedatangan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi pada 25 Oktober 1945 di Surabaya. Semula pihak Indonesia menyambut baik kedatangan tentara sekutu. Tetapi setelah diketahui bahwa Nika membonceng bersama rombongan tentara sekutu, muncullah pergerakan perlawanan rakyat Indonesia melawan tentara sekutu. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadi bentrokan antara tentara Indonesia melawan tentara Inggris. Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi tewas dalam bentrokan ini. Dan pada tanggal 10 November 1945, tentara Inggris melakukan serangan besar yang akhirnya melibatkan 30.000 pasukan. Meskipun akhirnya kota Surabaya berhasil dikuasai oleh sekutu, namun pertempuran Surabaya menjadi simbol nasional atas perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Untuk mengenang peristiwa heroik di Surabaya, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang ketiga, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi hanya 5 hari di Semarang, antara rakyat Indonesia dan tentara Jepang. Peristiwa ini berawal ketika para tawanan veteran Angkatan Laut Jepang yang dipindahkan dari Cepiring ke Bulu. Pemindahan ini dikawal oleh polisi Indonesia. Selanjutnya, mereka bergabung dengan batalion Jepang yang berada di bawah pimpinan Mayor Kido. Pada tanggal 14 Oktober 1945, tersiarnya kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi Semarang. Diketahui hal tersebut, para pemuda Semarang marah sehingga mereka serempak menyerbu tentara Jepang. Kemudian pada tanggal 15 sampai dengan 20 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan tentara Jepang. Pertempuran ini berakhir setelah terjadi perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Jepang. 4. Pertempuran Ambarawa. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle di Semarang pada 20 Oktober 1945. Kedatangan mereka bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang dan menguras tawanan perang tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah. Tanpa sepengetahuan pihak Indonesia, ternyata tentara sekutu telah mengikutkan tentara Nika. Hal ini menyebabkan terjadinya insiden yang kemudian meluas menjadi sebuah pertempuran terbuka di Magelang dan Ambarawa. Kemudian pada tanggal 12 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan Komandan TKR dan Laskar. Dan pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia melancarkan serangan terhadap tentara sekutu di Ambarawa. Setelah beberapa hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Indonesia berhasil mengalahkan sekutu. Kemenangan Indonesia pada pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan di Ambarawa. Kelima, peristiwa Bandung Lautan Api 23 Maret 1946. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung. Kota Bandung sengaja dibakar oleh TKR. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir McDonald di kota Bandung. Mereka datang pada tanggal 12 Oktober 1945 dengan bertujuan melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Mereka menuntut rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang.
Pertentangan antara pihak sekutu dan pihak Indonesia semakin meruncing pada tanggal 23 Maret 1946. Meletus pertempuran paling besar terjadi di desa Dayeuhkolot sebelah selatan kota Bandung. Adanya pertempuran ini membuat keadaan kota Bandung semakin tidak aman. Akhirnya, pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan agar kota Bandung dikosongkan. Sebelum meninggalkan kota Bandung, TKR dan rakyat membakar kota Bandung. Dan kemudian, peristiwa ini dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Keenam, pertempuran Medan Area. Perlawanan rakyat terhadap tentara sekutu yang terjadi di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.I.D. Kelly tiba di kota Medan. Kedatangan tentara sekutu ini ternyata diboncengi oleh tentara Nikah. Hal ini memicu munculnya perlawanan rakyat di kota Medan. Pertempuran pertama meletus pada tanggal 13 Oktober 1945 antara para pemuda dengan pasukan sekutu. Pertempuran ini kemudian menjalar ke beberapa kota lainnya seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Pada 1 Desember 1945, tentara sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di pinggiran kota Medan dengan tujuan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Tentara sekutu beserta Nikah melakukan pengusiran terhadap unsur-unsur Republik Indonesia di kota Medan. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu melancarkan operasi militer secara besar-besaran terhadap para pejuang Indonesia dengan mengikut sertakan pesawat-pesawat tempurnya. Yang ketujuh, pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan pasukan Belanda yang berjumlah sekitar 2.000 tentara. Kedatangan Belanda ke Bali bertujuan untuk membantu pendirian sebuah negara boneka yang diberi nama Negara Indonesia Timur. Belanda kemudian membujuk Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai untuk bergabung. Namun, bujukan itu ditolak. Pada 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerahkan kedudukan Belanda di daerah Tabanan. Untuk menghadapi pasukan Ngurah Rai, Belanda menggerakkan seluruh pasukan yang berada di Bali dan Lombok. Dalam pertempuran ini, pasukan Ngurah Rai melakukan puputan atau perang habis-habisan. Pertempuran berakhir dengan gugurnya Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai bersama 96 orang anggota pasukannya. Untuk mengenang peristiwa ini, didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa di daerah bekas medan pertempuran. Ke-8, Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan ini bertujuan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaan meskipun ibu kotanya telah diduduki oleh Belanda. Serangan Umum 1 Maret 1949 dilakukan oleh pasukan TNI dari Brigadir 10 Wahkres di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto. Setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada pagi hari pada tanggal 1 Maret 1949, sewaktu sirin berbunyi tanda jam malam berakhir, serangan umum dilancarkan dari segala penjuru kota. Dalam serangan umum, TNI akhirnya berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Keberhasilan serangan umum 1 Maret 1949 mendatangkan dukungan internasional terhadap bangsa Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat yang semula mendukung Belanda berbalik menekan Belanda agar melakukan perundingan dengan pihak rakyat Indonesia. Akhirnya Belanda bersedia berunding dengan rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah perjuangan fisik atau diplomasi. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini terjadi antara Indonesia dan Belanda pada 10 November 1946 di Linggarjati, Jawa Barat. Perundingan ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Meskipun persetujuan Linggarjati telah ditandatangani, hubungan Indonesia dengan Belanda tidak bertambah baik. Belanda menganggap bahwa Belanda berdaulat atas wilayah Indonesia.
Sementara Indonesia menganggap bahwa Indonesia yang berdaulat sebelum RIS dibentuk. Kemudian Belanda melakukan penyerangan secara tiba-tiba terhadap daerah-daerah yang menjadi wilayah rakyat Indonesia sesuai hasil perjanjian Linggarjati pada 21 Juli 1947. Peristiwa yang terjadi pada 21 Juli 1947 dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Yang kedua, perundingan Rhinefeld. Agresi militer Belanda I mendapat reaksi keras dari dunia internasional, khususnya dalam forum PBB. Dalam rangka usaha penyelesaian damai, maka Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN. Negara-negara anggota Komisi Tiga Negara adalah Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. KTN kemudian mengusulkan sebuah perundingan yang diselenggarakan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Rhinefeld yang berlabuh di Teluk Jakarta. Perundingan ini dikenal dengan nama Perundingan Rhinefeld. Dalam perundingan ini terdapat beberapa delegasi. Kesepakatan yang dicapai pada Perundingan Rhinefeld ternyata juga diingkari oleh Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer II. Yang ketiga, perundingan Rome-Royen. Untuk mengatasi agresi militer Belanda, PBB mengadakan sidang pada tanggal 22 Desember 1948 dan menghasilkan sebuah resolusi yang isinya mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan. KTN di sini ditugaskan kembali dan dirubah namanya menjadi UNSI. UNSI singkatan dari United Nations Commission for Indonesia. Pada tanggal 14 April 1949, terjadi kembali perundingan di Hotel Des Indes, Jakarta. Perundingan tersebut disebut Perundingan Rome-Royen. Yang keempat adalah Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus sampai 2 November 1945. Konferensi ini merupakan titik terang bagi Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya.